Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian mengenai seleksi mandiri di UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman. Nah, mungkin buat kalian yang belum terlalu familiar ya, jadi si UNSUD ini adalah salah satu universitas yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita langsung aja ke informasi yang pertama. Nah, untuk informasi yang pertama itu mengenai jalur seleksi. Jadi di jalur seleksinya yang pertama ada SPMB Mandiri UTBK, yaitu merupakan seleksi mandiri yang menggunakan nilai UTBK tahun 2021, nilai rapor dan prestasi siswa. Nah, selanjutnya untuk si SPMB Mandiri UTBK ini diperuntukkan bagi pendaftar program sarjana, baik kelas reguler dan juga kelas internasional, dan juga berlaku untuk kelas diploma. Nah, untuk yang kedua adalah seleksi mandirinya untuk jalur bagi kalian yang non-UTBK, yaitu menggunakannya adalah nilai rapor dan juga prestasi siswa nih. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Jadi kalau UTBK itu wajib menggunakan nilai UTBK, tapi kalau non-UTBK itu pakainya syaratnya adalah nilai rapor dan prestasi siswa. Nah, untuk kalian kira-kira kalau misal nih udah daftar di UTBK, apakah nggak boleh daftar non-UTBK atau mungkin hanya salah satu ya, yang atas atau bawah? Ternyata enggak nih. Jadi salah satu keuntungan bagi kalian adalah peserta boleh mengikuti dua jalur seleksi, yaitu SPMB Mandiri UTBK maupun SPMB Mandiri non-UTBK. Jadi sepertinya memperluas peluang kalian ya, antara misal lulus di yang pertama atau yang tanpa nilai UTBK. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua adalah mengenai persyaratan peserta. Yang pertama untuk SPMB Mandiri UTBK, yaitu memiliki nilai UTBK tahun 2021 yang dikeluarkan oleh LTMPT. Jadi ini sudah pasti nilainya itu valid ya, udah resmi nih, bukan nilai karang-karang atau mungkin sekedar penaksiran. Yang kedua, memiliki nilai rapor SMA atau SMK atau MA semester 1 sampai dengan semester 6. Jadi buat kalian nih, walaupun masih online ya, dicek dulu apakah rapor kalian udah lengkap atau masih ada yang belum terproses. Nah, yang selanjutnya, bagi calon peserta yang memiliki prestasi akademik, olahraga, seni, dan juga keagamaan, maka diminta untuk mengunggah dokumen bukti prestasi. Nah, untuk dokumennya itu bisa berupa sertifikat yang kalian punya nih dari prestasi yang kalian miliki. Oke, yang berikutnya adalah bersedia membayar iuran pengembangan institusi yang dibayarkan 1 kali saat registrasi mahasiswa baru. Jadi pastiin ya, kalian koordinasi dulu nih sama orang tua kalian, kira-kira ditanya dulu untuk sumbangannya segini, kira-kira nanti ada keberatan gak sih untuk di awal ketika kalian akan registrasi. Nah, yang berikutnya untuk persyaratan bagi kalian yang mengikuti SPMB Mandiri non-UTBK. Yang pertama, kalian merupakan lulusan SMA atau SMK atau MA dan yang sederajat, lulusan tahun 2021, 2020, 2019 untuk program sarjana kelas internasional. Nah, sedangkan nih untuk kalian yang mau ngambilnya itu program diploma 3, itu rentang dari kalian lulus SMA ke pendaftarannya itu cukup panjang ya. Jadi kalau untuk kalian yang ambil program diploma 3 itu kalian adalah lulusan SMA atau SMK atau MA dan yang sederajat lulus tahun 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017. Jadi kesempatannya makin panjang nih kalau kalian ngambilnya yang diploma 3. Nah, yang selanjutnya ini kalian ini ya sama yang hampir sama kayak yang tadi UTBK, yaitu memiliki nilai rapornya itu semester 1 sampai semester 6. Nah, terus bagi kalian yang punya prestasi itu wajib mengunggah dokumen buktinya berupa sertifikatnya, itu boleh, dan juga bersedia membayar iuran pengembangan institusi yang dibayarkan 1 kali saat registrasi mahasiswa baru. Nah, untuk yang berikutnya adalah mengenai jadwal pendaftaran nih. Yang pertama untuk SPMB Mandiri yang UTBK itu untuk pendaftarannya itu 31 Mei sampai 18 Juni.
Ini ternyata nggak terlalu panjang ya, mungkin sekitar hanya ya 3 minggu. Untuk pengumumannya itu bisa diakses pada tanggal 28 Juni 2021. Dan untuk kalian yang lolos, kalian bisa registrasi di rentang ini nih, tanggal 5 sampai 9 Juli 2021. Nah, jadi kalian ada rentang waktu ya untuk diskusi ke orang tua nih, kalau misal mau lolos kelanjutannya seperti apa. Dipersiapkan juga ya secara finansialnya juga didiskusikan dengan baik. Oke, yang selanjutnya untuk persyaratan bagi kalian, bukan persyaratan tapi jadwalnya, yang mengikutinya itu jalur yang non-UTBK. Nah, yang pertama untuk pendaftaran itu dibuka 31 Mei sampai 2 Juli 2021. Jadi untuk yang non-UTBK ini rentang pendaftarannya itu jauh lebih lama nih daripada kalian yang menggunakan nilai UTBK. Nah, selanjutnya pengumumannya itu dapat diakses pada tanggal 8 Juli 2021. Dan bagi kalian yang lolos, kalian bisa registrasi dari tanggal 12 sampai 15 Juli 2021. Nah, yang berikutnya adalah biaya pendaftaran. Jadi untuk kalian yang hanya mengambil satu rumpun ya, jadi kayak satu kelompok sejenis gitu, Saintek atau Sosum, maka kalian dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Tapi kalau kalian mau ngambilnya campuran nih, misal ngambilnya Sosum dan Saintek, berarti kalian biaya pendaftarannya adalah harus membayarkan sebanyak Rp350.000. Nah, ini kalau aku lihat nggak terlalu banyak banget ya, bedanya Rp50.000 aja. Oke, kita next ke info berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah pemilihan program studi. Yang pertama untuk yang non-UTBK, itu terdapat 3 kelompok ujian, yakni Saintek, Soshum, dan campuran. Nah, untuk kalian, peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 4 program studi, yaitu 2 program sarjana, kelas internasional, dan 2 program studi diploma. Nah, ini enak banget kan, pilihannya banyak banget. Oke, terus berikutnya ada urutannya nih. Nah, jadi kalau kalian ngedaftar nanti, kalian jangan asal ya milih urutan di 1, 2, 3, 4-nya. Karena urutan dalam pemilihan program studi ketika kalian masukin itu menyatakan prioritas kalian. Jadi usahakan bahwa prodi yang pertama kalian masukkan adalah benar-benar prodi yang kalian pengen banget masukin. Nah, untuk selanjutnya adalah prodi opsional nih. Oke, kita next. Selanjutnya yang menggunakan SPMB Mandiri UTBK. Untuk terdapatnya kelompok ujiannya itu ada Saintek, Sosum, dan juga campuran. Untuk pemilihan program studinya masih sama, yaitu 2 program sarjana kelas internasional dan 2 program studi diploma. Nah, selanjutnya sama juga urutan pemilihannya itu menyatakan prioritas. Oke, selanjutnya ini ada kayak apa ya, mungkin kayak ketentuan tambahan ya. Jadi karena kalian ini menggunakannya adalah nilai UTBK, jadi buat kalian yang hanya memiliki nilai UTBK Saintek, maka kalian hanya dapat memilih program studi yang masuk dalam kelompok Saintek. Nah, buat kalian yang nilai UTBK-nya cuma Sosum, kalian cuma bisa milihnya adalah program-program yang masuk ke dalam kelompok Sosum. Nah, keuntungan buat kalian yang kemarin ngambil UTBK-nya campuran, maka kalian bisa memilih program studi yang masuk dalam kelompok Saintek maupun Soshum. Oke, teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai seleksi mandiri di UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom komen ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Nah, buat kalian nih yang udah punya kampus ataupun yang masih berjuang meraih kampusnya, jangan lupa untuk terus semangat belajar dan berdoa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.